Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di seri video reputasi bersama saya Salman Raditya Hermawan dari kelas 11 TJKT 6 ya. Nah, di video kali ini ya kita bakal saya akan mempresentasikan proyek reputasi saya yang kali ini ada di mapel berbeda ya. Sekarang tuh mapelnya MPP 2 gitu ya. Mata pelajaran pilihan 2 yang mata pelajarannya tuh IoT ya, atau Internet of Things. Mungkin beberapa dari kalian sudah familiar gitu ya dengan nama IoT gitu ya. Nah, di sini proyeknya tuh membuat sebuah alat gitu ya yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari, yang dimana si alat itu bisa mengirimkan notifikasi real time ke Telegram gitu ya, melalui Telegram salah guys. Sebenarnya nggak selalu Telegram juga sih, kalau notifikasi bisa melalui Blink gitu ya, biar bisa dipantau juga sekalian. Cuman ini kita menggunakan bot Telegram saja karena emang sudah saya pelajari juga dan juga sebelumnya sudah berhasil gitu ya. Jadi sekarang saya tinggal take video dan ya kita langsung saja ya ke sini. Untuk alat dan bahannya ini saya sudah video ya di video yang berbeda. Jadi setelah ini mungkin bakal ada video gitu ya buat alat dan bahan yang saya gunakan di proyek kali ini. Oke guys, jadi ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat monitoring air otomatis menggunakan output LCD dan juga notifikasi real time Telegram gitu ya. Nah, yang pertama pastinya kita butuh ESP8266 gitu ya. Ini digunakan agar nantinya si microcontrollernya tuh biar langsung tersambung ke WiFi gitu guys ya. Sebenarnya bisa pakai Telegram, cuman kita harus pakai modul WiFi terpisah lagi. Nah, daripada ribet mending kita langsung saja pakai microcontroller yang sudah ada modul WiFi-nya gitu ya. Tuh, ini sudah ada tulisan WiFi gitu ya. Oke. Nah, kita juga perlu adapter USB-nya agar bisa memasukkan si kode programnya dari laptop ke microcontroller-nya gitu ya. Oke, lanjut. Setelah kita butuh ini power supply ya. Ini sebenarnya opsional gitu ya. Ini digunakan biar nantinya tuh si powernya dari sini gitu. Sebenarnya kita harus kayak charge dulu gitu ya. Ini harus diisi dulu. Kalau misalnya udah agak full, nanti kita bisa lepas gitu dari adaptornya, biar nanti langsung dialirkan si energinya ke microcontroller sama sensor-sensornya gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke adaptornya dulu deh. Ini adaptor untuk si power supply-nya. Kita lanjut lagi ya ke breadboard. Nah, ini breadboard yang agak panjang gitu guys. Oke, kita lanjut ke ini sensor yang pertama guys yang bakal kita pakai. Ini namanya sensor ultrasonic HC-SR04 gitu ya. Ini sensor jarak gitu guys. Ini kita gunakan untuk mendeteksi si airnya gitu, biar nanti si jarak airnya itu terdeteksi oleh sensornya. Nah, nanti hasilnya nanti bakal dikasih ke microcontrollernya gitu guys. Oke, kita lanjut ke ini output utamanya, LCD kristal I2C 16x2 gitu. Maksud 16x2 tuh dia bisa menampilkan sebanyak 16 ini gitu ya. Kesininya 16, ke bawahnya 2 gitu ya. Nah, ini penampakan seperti ini. Kita lanjut ke ini. Nah, ini adalah kabel-kabel konektornya. Disebut juga kabel jumper gitu ya. Ini saya pakai plastik gitu ya. Pakai plastik ini dikelompokkan gitu ya. Ada yang ini kabel female to female gitu ya. Tuh. Female to female tuh berarti dua-duanya lubang gitu, gak ada yang kayak mencos-mencosnya tuh kan. Ini kayak ini. Nah, ini male to male, berarti dia ada pinnya tuh. Lalu ada satu lagi, ini dia male to female gitu ya. Nah, ini paling banyak digunakan nih ini male to female gitu ya di proyek kita kali ini. Jadi langsung saja kita ke penjelasan kodenya aja ya di yang sekarang. Ini nih include. Nah, pokoknya yang ada kata include-nya ini artinya untuk mengimport library-nya gitu. Maksud import library itu apa? Nah, maksudnya tuh biar library ini digunakan supaya sensor atau driver atau apalah istilahnya itu biar bisa tetap jalan gitu guys. Nah, cara buat masukinnya gimana? Kalian cukup kesini gitu ya, sketch, include library. Nah, ini tinggal pilih yang kira-kira apa yang dibutuhkan gitu guys. Begitulah cara mencari library gitu ya.
Tapi sebelum itu ya, sebelum kita nyari library, kita harus nyambungin dulu si ESP-nya atau microcontrollernya gitu. Jadi saya di sini menggunakan ESP8266 ya, seperti yang ada di video. Tuh. ESP8266 itu sama aja dengan Node MCU 1.0 gitu, atau ESP12E modul gitu ya. Saya tersambung ke COM3 ya. Jadi ini library apa aja gitu. Nah, ini untuk komunikasi si buat ke LCD kristal 16x2 nya. Oke. Lalu ini untuk inisialisasi atau instalasi mungkin lah ya si LCD I2C 16x2 gitu. Yang terus ada new ping kali ini. Nah, new ping ini buat library untuk sensor HCSR04 atau sensor jarak yang akan kita pakai gitu guys. Oke. Nah, ESP8266 WiFi ini untuk ya WiFi untuk ESP8266 ya. Terus ini untuk sertifikasi SSL gitu. Lalu ini juga library untuk bot Telegramnya gitu guys, agar nantinya bisa dipakai lah nanti untuk Telegram botnya. Nah, oke, kita lanjut ke inisialisasi LCD I2C gitu ya. Sesuai namanya ya, kita harus mendefinisikan dulu si address LCD-nya. Nah, kolomnya itu 16. Kolom tuh yang ke bawah gitu ya. Itu ada 16. Nah, rows baris yang ke pinggir itu 1, 2, nah ke bawahnya 16. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitulah ya. Nah, nanti disimpanlah ke variabel LCD gitu ya. Disimpan di sini. Biar nantinya nggak usah susah-susah lagi lah. Itu guys. Nah, oke, kita lanjut ya. Terus dia ke konfigurasi HCSR04 gitu ya. Nah, di sini untuk mendefinisikan pin-pin yang ada di sensor ultrasoniknya gitu, yang terinstalasi di ESP-nya. Misal kita pakai pin trig pinnya D5, echo pinnya D6. Nah, ini harus sesuai apa yang ditulis di sini nih. Apa yang tertulis di sini itu harus sesuai dengan apa yang diinstalasi di fisiknya gitu. Kalau misalnya tidak sesuai nantinya itu ya nggak akan jalan juga gitu. Lalu di sini ada max distance, maksimal distance yang bisa digapainya adalah 200 cm. Nantinya ini bakal disimpan semua nilainya di variabel sonar. Lalu kita lanjut ya. Ini konfigurasi WiFi ya. Nah, ini untuk WiFi yang akan tersambung di ESP kita gitu guys. Karena ESP kita sudah mendukung modul WiFi, jadi kita harus menambahkan ini constant char itu biar ini biar tidak diganggu gugat lah gitu ya, istilahnya kayak gitulah. Oke, ini kita isi sesuai dengan WiFi yang akan kita sambungkan ya. Itu bebas, gimana kalian tuh ganti dengan WiFi kamu dan passwordnya juga. Nah, lalu di sini konfigurasi Telegram nih kita harus buat gitu di Telegramnya. Bagaimana caranya? Kalian kesini nih, kesini Telegram ya, Telegram. Nah, Telegram web carinya itu di ini guys, Botfather. Nah, di Botfather caranya gimana tuh, kalian ketik new bot. Nah, kasih nama dah, kalian tinggal kasih nama. Ini sudah banyak ya, sebenarnya awalnya start dulu sih, start dulu, terus dia bakal ngasih tahu komennya apa aja. Nah, kita pakai new bot, kita klik new bot, terus kasih nama, seret, udah dapat. Nah, kalau udah dapat ini si tokennya nanti pasti di sini tuh, yang bot token isi dengan token yang sudah dikasih oleh Botfather. Selanjutnya kita ke ID bot. Nah, ini kalian tinggal ya start gitu kan, start, terus kasih komen ini get ID kayak gini, terus your own ID langsung dapat, dipaste di sini. Nah, ini tadi untuk sertifikasi ISSL WiFi yang ini salah. Nah, ini untuk
mendefinisikan si bot telegramnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini digunakan untuk menyimpan status air yang sebelumnya gitu ya. Jadi nanti kan pasti beda-beda gitu ya, statusnya gak mungkin terus sama ya, pasti beda-beda, kecuali kalau kita si airnya stay, nah itu pasti akan kayak gitu aja terus ya. Nah oke, kita langsung saja ke setupnya. Nah serial begini ini digunakan untuk outputnya nih. Kalau kita kesini nih ada serial monitor. Nah yang ini nih pilihannya harus sesuai dengan yang ini. Kalau misalnya di sini 115.200, di sini juga harus sama. Kalau misalnya kita ke 9.600 ya gak akan ada. Harus sesuai lah dengan apa yang ada dituliskan di sini. Nah terus lanjut, di sini harus sudah ada nih menghubungkan ke WiFi. Ini WiFi begini nih untuk menyambungkan ke nama WiFi dan password yang tadi kita sudah konfigurasikan di awal ya. Nah ini di serial monitornya akan tampil teks seperti ini kalau misalnya sudah terhubung ke WiFi. Dengan perulangan, kalau misalnya si WiFi statusnya tidak terkoneksi, dia bakal munculin titik-titik kayak gini. Ini misal kayak gini kan, menghubungkan ke WiFi. Ini berarti salah guys tadi penjelasannya. Menghubungkan ke WiFi, terus dikasih titik-titik tiap 1 detik, itu berarti sedang mencoba untuk menghubungkan ke WiFi ini gitu guys. Kalau misalnya sudah terhubung, nah dia langsung terhubung ke WiFi. Oke, nah ini sesuai namanya, mengatasi SSL jika ada masalah gitu, client set insecure. Nah oke, lanjut, kita langsung saja ke sini, inisialisasi LCD-nya. LCD-nya ini kita harus inisialisasi gitu guys, agar nantinya dia dianggap gitu, dia bisa terkoneksi ke Arduino kita gitu guys. Oke, buat inisialisasinya bisa dengan ini gitu. Ini, nah set kursor di sini tuh berarti yang pas awalan. Jadi buat awalan gitu, pas baru dihidupin bakal muncul teks seperti ini dengan delay sebanyak 2 detik gitu, selama 2 detik itu buat awalannya. Nah di sini di bagian void loop, disinilah kode kita yang bakal terus diulang gitu, terus dikirimkan, terus ditampilkan oleh Arduino atau si ESP-nya. Nah di sini kita bakal mendapatkan apa ya istilahnya, hasilnya lah, hasil dari pembacaan jarak dari si sensor ultrasoniknya dengan perintah seperti ini. Disimpan di variable distance, sonar ping tuh, variabel sonar, instance-nya, metodenya cm, seperti itu guys. Nah lalu nanti di print di sini, di serial monitornya bakal di print level air titik berapa. Nah distance di sini tuh, ini untuk distance begini, distance yang didapat dari ini, dari variabel ini, dari hasil pengukuran di si hasil ultrasoniknya dengan satuan cm nanti keluarnya. Nah nantinya bakal keluar juga di LCD-nya dengan perintah seperti ini. Nah tadi kan sebelumnya udah muncul nih yang monitoring air pas awalan muncul nih. Nah setelah itu dihapus atau di clear, terus di print lagi atau ditampilkan lagi seperti ini, yang level air tuh. Ini kan set kursor, level airnya berapa, diambilnya dari mana? Nah dari variable distance gitu guys. Nah nantinya diakhiri dengan berapa sentimeternya di baris bawahnya gitu guys ya. Jadi yang atasnya level air gitu ya, atasnya yang level air tulisannya. Oke, ini string status tuh buat nyimpen statusnya ya ke dalam variabel string gitu. Oh enggak, kelasnya string, variabelnya status gitu ya. Nah di sinilah mulai buat si ininya, si statusnya, apakah airnya penuh, normal atau rendah. Jika ya sudah ada jikanya. Jika airnya kurang dari 10 cm dari jarak sensor ultrasoniknya, maka terbacanya itu sebagai air yang penuh. Oke.
Terus ada percabangan lagi nih, else if. Kalau misalnya airnya kurang dari atau sama dengan ya, berarti ini yang kayak gini, yaitu kurang dari sama dengan ya. Kalau misalnya airnya kurang dari atau sama dengan 30 cm, maka statusnya airnya normal. Oke. Nah, ini percabangan paling terakhir yang biasanya tuh mengacu pada false gitu. Kalau misalnya lebih gitu kan, else di sini kan nggak ada ininya gitu ya, nggak ada value-nya nih, nggak ada yang kayak gininya nih, berarti dia udah lebih dari 30 cm, berarti airnya rendah. Lalu di LCD-nya bakal di print statusnya. Oke, seperti itu guys. Nah, itu tadi baru di LCD-nya aja. Sekarang di Telegramnya bakal dikirim notifikasinya. Seperti ini si kodenya. Oke, tuh. Jika statusnya itu status yang sekarang gitu ya, status yang sekarang ini berbeda dengan status yang awal, yang last status itu. Kalau misalnya beda, nih misalkan ini 57 nih, ini sebenarnya saya sedang terhubung ya. Kalau misalnya beda, coba saya dekatkan dulu. Nah, ini langsung 6 nih, langsung jomplang banget tuh. Nah, langsung mengirim ke Telegram. Kalau misalnya beda, oke, kenapa beda ya, kan tadi si standarnya kan asalnya airnya rendah tuh ya kan, terus tiba-tiba penuh, langsung lah dikirim ke Telegram notifikasinya ke serial monitornya, ngirimnya ini biar konfirmasi kalau bakal ada notifikasi. Nah, ke Telegramnya bakal ada notifikasi seperti ini gitu. Dan juga tuh level airnya ngambil dari string yang terakhir diambil ya, string yang ini nih. Nah, string yang ini distance-nya ngambil dari yang ini, yang awal tadi. Status ambil dari yang ini nih. Nah, diambil dari sana. Nah, si ininya harus ngirim ke chat ID yang sudah tadi kita inisialisasi di awal tuh, bakal dikirim ke chat ID ini. Nah, ini bakal diupdate setiap 5 detik gitu. Jadi kalau misalnya mau setiap 2 detik 1 detik itu nggak apa-apa gitu guys, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman biasanya kalau agak cepet gitu ya, biasanya agak menghambur kuota gitu ya, kalau istilahnya kuota gitu. Kalau kalian kuotanya dikit nih bakal kekuras terus nih kalau misalnya 1 detik. Nah, makanya dikasih 5 detik tuh biar tidak terlalu boros gitu ya. Kita bakal lihat demonya bagaimana cara implementasi dari alat yang saya buat di proyek reputasi kali ini. Oke guys, kita saat ini ada di demo ya, demonstrasi bagaimana cara alat ini bekerja gitu guys. Seperti ini ya, ini sudah tersambung dan ini juga sudah ada rangkanya gitu ya. Ini bisa dibilang rangka lah ya. Jadi si sensornya dari atas gitu, oke, dia ngadap ke bawah ke arah air, dan ini bagian belakangnya guys. Nah, ini LCD, ini ESP-nya ya teman-teman. Nah, itu ini juga ada kabel-kabelnya ya, semrawut. Nah, untuk kabelnya itu nanti bakal dijelasin juga sambil berjalan ya. Dan ini penampakan di ininya gitu ya, di Telegramnya gitu. Tadi saya sudah coba-coba sebelumnya dan sudah oke gitu ya. Nah, di LCD ini ada 4 pin ya. Dari paling atas ada GND yang coklat, VCC yang ke arah daya warna merah, terus ada SDA itu untuk ke pin D2 di ESP, dan juga SCL untuk ke pin D1 di ESP gitu ya. Lalu lanjut untuk di sini ada sensor ultrasonic HCSR04, ada 4 pin juga sama kalau dari kiri gitu ya. Yang coklat itu GND juga ya, GND ke pin GND di ESP. Terus ada pin Eco ke pin D6. Lalu ada pin trig ya, pin trig itu ke D5 di ESP. Lalu di sebelah kanan, paling kanan itu ada pin VCC untuk ke daya ya, seperti itu. Nah, ini untuk sunanya ya, agak semrawut gitu ya.
belum terlalu rapi karena ini hanya untuk percobaan saja guys. Oke, saya menggunakan breadboard ini karena pin-pin yang tadi saya sebutkan itu kayak PCC, GND itu dipakai lebih dari 2 kali gitu ya dalam waktu bersamaan, makanya dipakailah breadboard agar bisa menampung banyak gitu, bisa mengekspan lah si ininya. Oke, nah ini keadaannya penuh ya, tuh airnya penuh, airnya masih penuh. Kalau misalnya saya kurangi ya, misal saya kurangi dulu bentar ya. Nah oke, ini sudah dikurangi ya, ini sudah dikurangi tadi yang asalnya penuh. Nah setelah diperbarui jadinya airnya normal, tadi kan sebelumnya airnya penuh. Oke, nah ini yang tadi air rendah tuh karena tadi dipindahkan dulu si wadahnya. Nah di sini juga sama ya, tuh air normal ya, kelihatan air normal. Oke, di sini juga sama ya, ini belum dirubah. Nah kenapa di sini 9 cm, di sana 10 cm tapi gak ada notifikasi nih? Karena dia bakal ngirim status gitu ya ke Telegram kalau misalnya perubahan statusnya itu misal dari air rendah ke normal, dia baru bakal mengirimkan notifikasi. Kalau misalnya masih di rentang air normal, dia gak bakal mengirimkan notifikasi ke Telegram. Kalau misalnya saya bakal ini nih, misal airnya dianggap habis nih. Oke, misal kita coba gini ya, kita pindahkan, kan gak ada tuh. Nah kita coba tunggu, harusnya di sininya muncul air rendah. Nah itu dia di Telegram 17 cm di sini. Nah 17 cm juga ya. Nah seperti itulah cara kerja dari alat monitoring air sederhana dengan output LCD dan juga notifikasi Telegram. Oke, mungkin cukup sekian ya.